Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 17 Desember 2025. Topik, menjauh dari dosa dan hukuman. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Keluaran 32 ayat 15 dan 16. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Saudaraku, orang yang terhukum merupakan tindakan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran atau dosa adalah hasil atau buah pikiran, atau perkataan, dan atau perbuatan yang melanggar hukum Allah. Akibatnya dari pelanggaran itu, pastilah menanggung hukumannya. Demikian pula dengan Musa, ketika turun dari gunung, dan membawa kedua loh hukum Allah. Ia mendengar teriakan yang bukan teriakan peperangan, seperti yang Yosua kira, melainkan nyanyian dan tari-tarian umat bagi anak lembu, yaitu Allah buatan manusia dari emas, ayat 15-19. Musa sangat marah, dan memecahkan loh batu, menghancurkan patung anak lembu, membakarnya, dan menyuruh orang Israel meminumnya dari air. Ayat 19-20. Sebagai pemimpin yang adil, Musa menghukum mereka yang telah menjadi liar, dan menggantikan Allah dengan ilah lain. Hukuman atas dosa besar mereka itu, adalah tewasnya 3.000 orang dari antara mereka. Ayat 25-29. Sebaliknya, sebagai pemimpin yang penuh kasih, Musa mendoakan mereka untuk memohon pengampunan dan pendamaian kepada Allah. Ia bahkan bersedia untuk menjadi penanggung dosa orang-orang sebangsanya, dan ia rela jika namanya dihapuskan dari kitab kehidupan, ayat 30-32. Namun, Allah menegaskan bahwa pengampunan dan pendamaian terjadi jika para pelaku dosa menanggung sendiri hukuman dosanya. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab Musa adalah menuntun umat ke tanah perjanjian, sedangkan penghukuman dosa adalah bagian Tuhan. Ayat 33-35. Setiap dosa pasti ada hukumannya, dan setiap pelaku dosa pasti akan menghadapi penghukuman Allah. Sebab itu, kebalikan dari menyalahkan orang lain atau mencari alasan atas kesalahan kita, seperti yang dilakukan Harun, menyadari dosa, mengakuinya, dan berbalik kepada Tuhan, adalah sikap yang benar. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Tak ada dari kita yang harus binasa karena Ia telah menggantikan kita. Pengampunan dan pendamaian sudah diberikan kepada kita, karena Ia telah menanggung hukuman yang tak dapat kita tanggung. Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu memohon pengampunan dosa. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.